Ancaman bagi Jokowi sebenarnya bukan masalah ijazah palsu. Walaupun beberapa pihak meragukan keasliannya, namun mereka tetap tidak bergeming karena masalah ijazah palsu dianggap sudah final, selesai oleh Jokowi dan pendukungnya. Jokowi saat ini masih dapat berlindung di balik penolakan gugatan ijazah palsu dari pengadilan dan klarifikasi resmi bahwa ijazah tersebut asli dari Rektor UGM, serta penjelasan Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarto, menyatakan bahwa informasi menyebut ijazah itu palsu adalah menyesatkan. Sekuat apapun usaha rakyat untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu tidak akan berhasil. Jaringan hukum dan perguruan tinggi masih sangat kuat dikuasai oleh mereka. Kekuatan Jokowi yang pertama, kekuatan politik. Dukungan koalisi besar. Jokowi memiliki dukungan dari berbagai partai politik besar, termasuk PDIP, Golkar, Gerindra, dan lainnya. Kedekatan dengan elit politik, mampu menjaga hubungan baik dengan berbagai tokoh politik, termasuk Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Kepemimpinan yang adaptif, mampu berkompromi dan menyesuaikan strategi politiknya sesuai dengan dinamika nasional. 2. Kekuatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, meningkatkan konektivitas dengan proyek-proyek besar seperti tol Trans Jawa, Trans Sumatera, MRT, dan LRT. Pertumbuhan investasi, berhasil menarik investasi asing dan domestik melalui kebijakan Omnibus Law serta hilirisasi industri. Stabilitas ekonomi, meskipun menghadapi pandemi COVID-19, ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif di bawah kepemimpinannya. Yang ketiga, kekuatan sosial dan popularitas. Dukungan masyarakat, dikenal sebagai pemimpin yang mendekat atau yang dekat dengan rakyat dan sering melakukan belusukan. Citra pimpinan merakyat, berasal dari latar belakang sederhana dan tetap mempertahankan gaya komunikasi yang membumi. Popularitas tinggi, berdasarkan survei, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinannya cukup tinggi dibanding banyak pemimpin lain. Yang keempat, kekuatan internasional, diplomasi aktif memperkuat posisi Indonesia dalam G20, ASEAN, dan forum internasional lainnya. Hubungan baik dengan negara besar, menjalin kemitraan strategis dengan AS, China, dan negara-negara lain untuk kepentingan ekonomi dan politik. Peran dalam isu global, aktif dalam berbagai isu internasional, termasuk transisi energi, perdamaian dunia, dan ekonomi digital. Yang kelima, kekuatan militer dan keamanan. Modernisasi alutsista, mendorong penguatan TNI melalui pengadaan alutsista baru dan peningkatan kemampuan pertahanan. Penanganan radikalisme dan terorisme, memperkuat koordinasi antara TNI, Polri, dan BIN dalam menjaga keamanan nasional. Stabilitas keamanan dalam negeri, berhasil menjaga ketertiban nasional meskipun ada berbagai tantangan politik dan sosial. Kelemahan Jokowi, yang pertama, kelemahan politik, kurangnya kemandirian politik. Jokowi sering dianggap terlalu bergantung pada partai politik besar, terutama PDIP dan Megawati Soekarno Putri, yang membatasi kebebasannya dalam mengambil keputusan.
koalisi yang terlalu besar. Dengan hampir semua partai besar ada di pemerintahan, sistem check and balance menjadi lemah, sehingga kritik terhadap pemerintah sering kali terbatas. Dinamika politik yang tidak stabil, ada ketegangan politik di internal koalisi, seperti hubungan Jokowi dengan PDIP yang naik turun menjelang pemilu 2024. Yang kedua, kelemahan ekonomi. Ketimpangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi belum merata, dengan ketimpangan antara kota dan desa yang masih cukup besar. Utang negara yang meningkat. Dalam masa kepemimpinannya, utang luar negeri dan defisit anggaran terus meningkat untuk membiayai proyek infrastruktur. Ketergantungan pada investasi asing, banyak proyek besar dibiayai oleh investor asing terutama dari Cina, yang menimbulkan kekhawatiran tentang kedaulatan ekonomi. Dampak Omnibus Law, meskipun bertujuan meningkatkan investasi, Undang-Undang Cipta Kerja dianggap merugikan buruh karena melemahkan perlindungan tenaga kerja. Yang ketiga, kelemahan sosial dan kebijakan publik. Masalah HAM dan demokrasi. Beberapa kebijakan seperti revisi Undang-Undang KPK dan RKUHP dikritik karena dianggap melemahkan demokrasi dan pemberantasan korupsi. Penanganan kritik. Kritik terhadap pemerintah seringkali direspon dengan tindakan represif, seperti pembatasan kebebasan berpendapat dan penggunaan Undang-Undang ITE, isu bansos dan politik elektoral. Program bantuan sosial atau bansos dianggap sebagai alat politik untuk meningkatkan elektabilitas pemerintah dan partai koalisi. 4. Kelemahan dalam hubungan internasional. Diplomasi yang cenderung pasif. Indonesia seringkali dianggap kurang tegas dalam isu-isu global, terutama terkait Laut Cina Selatan dan konflik geopolitik lainnya. Ketergantungan pada Cina, besarnya investasi Cina di Indonesia, terutama dalam proyek infrastruktur dan industri nikel, menimbulkan kekhawatiran soal pengaruh ekonomi dan politik asing. Kurangnya inovasi dalam ekonomi digital. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar di sektor ekonomi digital, kebijakan pemerintah belum maksimal dalam mendukung inovasi dan startup lokal. Yang kelima, kelemahan dalam sektor keamanan. Konflik Papua yang berlarut-larut. Hingga saat ini, konflik di Papua belum terselesaikan. Meskipun pemerintah telah mencoba pendekatan pembangunan dan dialog. Maraknya korupsi di birokrasi. Meski awalnya dianggap tegas dalam pemberantasan korupsi, era Jokowi justru diwarnai pelemahan KPK dan meningkatnya kasus korupsi di berbagai sektor. Penegakan hukum yang tidak konsisten. Kritik muncul terhadap sistem hukum yang dianggap tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, terutama dalam kasus yang melibatkan elit politik. Ancaman bagi Jokowi. Tuduhan pelanggaran hukum dan HAM. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mencatat bahwa selama 10 tahun pemerintahan Jokowi terdapat 122 kebijakan yang dianggap melanggar prinsip hukum dan HAM. Beberapa di antaranya termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, serta kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dampak ekonomi dari kebijakan kontroversial.
Beberapa kebijakan ekonomi di era Jokowi seperti hilirisasi industri dan proyek infrastruktur besar-besaran menuai kritik karena dinilai kurang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan perpajakan yang ketat serta kenaikan harga bahan pokok yang menjadi tantangan. Posisi politik pasca kabinet. Setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, posisi politik Jokowi berpotensi menghadapi tantangan, terutama jika ada perbedaan kepentingan dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sejumlah pihak menilai bahwa Jokowi berusaha mempertahankan pengaruhnya melalui anaknya Gibran, yang kini menjadi wakil presiden. Tekanan dari masyarakat sipil. Kelompok masyarakat sipil dan oposisi terus mengkritik kebijakan Jokowi, terutama terkait isu lingkungan, kebebasan berekspresi, dan korupsi. Jika terjadi perubahan dinamika politik atau kebijakan baru dari pemerintahan Prabowo Gibran yang berbeda dari era Jokowi, tekanan ini bisa semakin meningkat.